Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu kawan-kawan, bagaimana kabarnya siang hari ini? Sehat Bapak Ibu semuanya ya. Semoga sehat dan bahagia selalu nih ya. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah ya. Baik, sudah bergabung dengan kita siang hari ini ya, ada 39 orang. Ini merupakan adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti Zoom kita pada siang hari ini. Kenapa? Karena di grup lebih dari 200 ya yang sudah masuk ke dalam grup, kemudian sudah kita info dari jauh-jauh hari sebelumnya. Link sudah kita share juga dari hari kemarin, dan di siang hari ini, Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar langsung dengan kami di forum Zoom ini. Baik, tidak berlama-lama, kawan-kawan Bapak Ibu ya. Nanti hari ini kita tidak ngebahas terkait dengan apa yang menyebabkan seseorang punya utang, kemudian terkait dengan alasan-alasannya seperti apa, tidak. Tetapi kami ingin jauh langsung kepada solusinya. Ya. Yang mengharapkan nanti Bapak Ibu semuanya siang hari ini bisa aktif untuk mengikuti ya. Dan sehingga nanti kita kan bisa langsung praktek Bapak Ibu kawan-kawan ya. Kita langsung praktek siang hari ini, dan sekali lagi kita langsung pada solusinya. Bukan lagi ngebahas terkait dengan apa penyebabnya ya. Izin untuk kami share materinya. Mohon izin Bapak Ibu, apakah slide-nya sudah nampak di layar? Sudah Ustaz. Sudah ya, oke baik. Sudah. Izin Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, kami akan sampaikan terkait dengan solusi lunas utang ya. Teman-teman, kalau kemudian kita ingin jujur nih pada diri sendiri, rasanya gimana nih? Rasanya gimana ketika seseorang itu punya utang? Nyaman nggak? Tenang nggak hidupnya? Kalau makan gimana? Tidurnya gimana? Ya, beberapa orang menyampaikan ke kami senantiasa gelisah. Tidurnya nggak pernah nyenyak, makan juga nggak enak, gitu ya. Apalagi ketika sudah jatuh tempo. Kita dikejar-kejar oleh debt collector. Harus segera bayar, dan saat itu kita sedang tidak ada uangnya. Ya, tenang, nanti kita semua akan belajar bersama bareng-bareng bagaimana dalam kondisi titik terendah pun kita masih bisa terus berusaha ya. Sehingga kita tidak mati ataupun berhenti di satu titik saja ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu kawan-kawan, kami sampaikan bahwasanya nanti kita jauh lebih banyak pada praktek langsung ya, sehingga tidak banyak pada teorinya. Dan apa yang kami sampaikan ini adalah merupakan pengalaman kami, bagaimana kami sendiri juga dulu pernah punya utang, kemudian bisa selesai, gitu ya. Dan tidak dalam waktu yang singkat, tetapi dalam waktu yang memang agak lama ya kami untuk bisa selesai. Tetapi ketika step by step, apa yang kami lakukan ini teman-teman juga melakukannya, meskipun nanti cara ukuran hasilnya itu berbeda masing-masing orang, tetapi setidaknya saling mendekati. Dan ini juga sudah dipraktekkan oleh beberapa kawan-kawan yang melakukan bimbingan dengan kami. Tidak lama kemarin ya, belum lama. 1 bulan yang lalu ada yang sharing dengan kami, Ustadz, kondisinya seperti ini, sudah benar-benar di bawah, sudah benar-benar nggak tahu apa yang mau dilakukan gitu ya. Lalu kemudian kami sampaikan, Ibu lakukan ini. Step by step-nya kami sampaikan.
step by step ini kami sampaikan dan silakan dilakukan. Kalau belum selesai melakukan, jangan menghubungi kami. Kalau belum selesai, jangan konsultasi lagi. Artinya apa? Itu dilakukan dulu. Dilakukan dulu. Amalan yang sudah kami sampaikan. Dan belum lama kemarin ya, belum menyampaikan secara WA, alhamdulillah sebagian besar utangnya sudah lunas. Padahal sebulan yang lalu nggak tahu, belum punya gambaran dari mana untuk bisa menyelesaikan utangnya. Ya. Dan banyak ya, banyak artinya beberapa kawan-kawan yang memang sudah konsultasi dengan kami, bimbingan dengan kami secara langsung, kemudian mereka bisa menyelesaikan amanah-amanah mereka atau utang-utang. Ya, sehingga sekali lagi ini berangkat dari pengalaman teman-teman ya, sehingga berangkat dari pengalaman diri kami dan juga pengalaman teman-teman yang sudah bimbingan dengan kami. Ya, oke langsung kita lanjut ya. Nah, kawan-kawan coba lihat gambar di depan ya. Kira-kira berapa lama orang itu mampu memegang gelas kopi ini? Mau ada isinya atau tidak ada isinya? Kira-kira berapa lama? Beratnya berapa? Ada nggak 1 kilo? Nggak ada. Ya, saya yakin nggak ada. Gelas kecil ini yang teman-teman kalau misalnya datang ke kafe ataupun di kereta ya restorasi pesan kopi ya seperti ini. Atau teman-teman masuk minimarket, nah pesan kopinya gelasnya gelas seperti ini, ukurannya sama ya. Nggak ada 1 kilo kalau ditimbang. Tapi pertanyaannya, berapa lama orang itu mampu memegang gelasnya? Apakah 10 menit? Bisa, saya yakin semua orang bisa. Kita suruh megang 10 menit bisa. Ya. 60 menit? Ya, bisa. Mungkin dengan sedikit terpaksa. Ya. Atau 2 jam? 2 jam bisa. Masih banyak yang kuat ya. Ya tadi, meskipun dengan sangat terpaksa. Memegang gelasnya selama 2 jam. 10 jam, saya yakin masih ada yang kuat. Saya yakin masih ada yang kuat. Meskipun tidak semuanya. Dan yang kuat ini pun saya yakin juga karena terpaksa. Tidak ada pilihan lain. 24 jam. Hanya sedikit orang yang kuat atau mampu memegang gelas ini selama 24 jam. Meskipun beratnya enggak seberapa. Enggak sampai 1 kilo. Apalagi kalau nggak ada isinya. Isinya udah diminum ya. Itu ringan banget. Artinya apa kan kawan sekalian? Ya ini adalah gambaran beban utang itu betul ini. Awal-awal barangkali tidak begitu berat ya. Awal-awal barangkali tidak begitu berat. Ringan. Kita semua bisa. Mudah gitu ya. Tetapi berapa lama kita sanggup atau mampu memegangnya? Ada yang hanya sebulan, 2 bulan udah ngerasa, waduh, bulan ketiga, waduh kok kayaknya udah lelah, capek, tiap bulan ngangsur gitu ya. Belum lagi kalau didatangi debt collector, berapa lama? Nggak banyak yang bertahan lama. Dan kalau kemudian kita tanya kepada orang-orang yang sekarang masih punya utang tentunya, itu pun mereka sanggup sampai dengan hari ini, itu pun karena lantaran terpaksa. Kalau bisa mau ditutup hari ini, tutup hari ini selesai. Bisa tidur dengan nyenyak, bisa makan dengan enak. Ya, ini yang dirasa. Jadi tidak sampai lama. Yang kedua, berapa lama seseorang itu bertahan agar bom ini tidak meledak? Jadi
Seseorang dikasih rompi yang memang sudah ada bom waktunya, tetapi orang itu mampu menahan. Jadi kayak semacam ada tombolnya begitu, ya ada tombolnya yang dia bisa tekan atau siapapun bisa tekan, bisa tahan. Selama tombol itu masih ditahan, pernah lihat film ya? Ini ada di film ini. Jadi selama tangan itu masih mampu memegang tombol itu, ya, maka bom di rompinya itu tidak akan pernah meledak. Nah, pertanyaannya, berapa lama seseorang bertahan agar bom itu tidak meledak? Inilah gambaran utang. Utang itu sebenarnya adalah bom waktu yang sewaktu-waktu siap nggak siap pasti akan meledak. Ada cerita satu orang, Ustadz, saya awalnya punya satu pinjol, utangnya cuma satu tempat, sekarang udah lebih dari 30 tempat, Ustadz. Beliau kalau belum di titik akhir itu belum konsultasi, belum tanya. Kalau bomnya belum meledak, itu belum tanya, belum konsultasi, merasa bahwa masih mampu, merasa bahwa masih ada lubang untuk tempat menggali. Makanya ada satu perkataan yang menarik ya. Sebenarnya teman-teman tuh tidak gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang eh, tutup lubang gali jurang. Kenapa? Karena semakin besar lubangnya, bukan semakin kecil, semakin besar dan bahkan semakin banyak lubang. Ingin nutup tapi justru malah semakin banyak dan semakin besar lubang-lubang. Maka boleh dikatakan inilah bom waktu yang suatu saat akan meledak. Begitu sudah meledak, boom, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ustadz, tinggal bisanya cuma melambai saja, gitu ya. Ustadz sudah nggak kuat, gitu. Ustadz sudah nggak sanggup lagi, gitu ya. Saya kepikiran udah mau mengakhiri hidup. Waduh, jangan teman-teman ya. Memang ini kayak bom waktu. Mau nggak mau, suatu saat pasti akan meledak. Kan berapa lama orang mau bertahan? Tidak banyak, ya, tidak banyak. Mau sampai kapan? Kita kemana-mana bawa beban yang berat. Lu meskipun nggak nampak, ini berat loh ya. Bebannya tuh berat meskipun nggak nampak loh. Mau sampai kapan? Kita kemana-mana ada beban di punggung. Mau sampai kapan kita melangkah kemana-mana selalu ada borgol atau ada rantainya sehingga kita tidak begitu leluasa untuk bergerak. Mau sampai kapan? Yuk teman-teman, mau sampai kapan? Yuk silakan tulis di kolom komentar nih. Siapa yang mau berubah nih? Yuk, yuk mau sampai kapan? Mau bertahan sampai kapan nih? Yuk, yuk silakan tulis di komentar teman-teman. Mau sampai kapan? Mau berubah atau enggak nih? Yuk, apakah mau seperti ini terus? Kemana-mana dengan beban gitu ya? Atau seperti apa? Yuk, silakan teman-teman. Silakan tulis di kolom chat ya. Ya, kita mulai berinteraksi teman-teman ya. Silakan tulis di kolom chat. Ayo, siapa nih yang mau berubah? Ayo, siapa yang mau berubah? Ayo, siapa yang mau berubah? Ayo, siapa yang mau berubah? Ayo. Ya. Oke, ayo, siapa yang mau berubah nih? Cepat ingin berubah. Yuk, yuk mau berubah. Yuk, silakan. Teman-teman yang mau berubah tulis ya. Mau berubah, mau berubah. Saya siap berubah, siap berubah. Yuk, silakan. Tulis di kolom komentar ya. Silakan. Teman-teman yang mau berubah, yuk silakan tulis ya. Oke. Udah capek Ustaz, cukup ya. Oke, kapok. Oke, yuk berubah. Yang mau berubah tulis di komentar ya. Oke. Yang mau berubah kita tulis di kolom komentar ya. Yuk, sama-sama teman. Yuk, yang mau berubah ya. Yang ingin berubah ya, ingin berubah. Silahkan ya. Nanti kita berubah sama-sama, kita berubah bareng-bareng ya.
Yuk, berubah, yuk. Silakan tulis di komentar yang mau berubah. Saya siap berubah, Ustaz. Saya mau berubah, ya. Saya mau berubah, ya. Oke, yuk. Silakan. Yang mau berubah, siap. Oke, yuk. Yang mau berubah, kita sama-sama nih. Kita doa sama Allah. Karena barangkali ada satu di antara kita yang doanya nanti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu, ya. Dari sekian yang ikut Zoom siang hari ini, kita tidak pernah tahu. Barangkali ada satu di antara kita yang doanya nanti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita doa bareng-bareng, ya. Kita doa bersama-sama, mendoakan diri kita sendiri, mendoakan orang lain, ya. Oke, teman-teman, ya. Kita mulai dengan Al-Fatihah dulu, ya. Al-Fatihah ini kita tujukan untuk orang tua kita tujukan untuk guru-guru kita, ya. Hadiahnya kita kirimkan kepada mereka. Pahalanya kita hadiahkan kepada mereka. Kepada orang tua, kepada guru-guru kita yang sudah berjasa kepada diri kita hingga kita hari ini menjadi seperti sekarang. Yuk, sama-sama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Nah, kita baca Al-Fatihah lagi. Al-Fatihah yang kedua ini kita khususkan untuk diri kita sendiri. Ya. Agar apa? Agar Allah senantiasa jaga diri kita, Allah senantiasa berikan kesehatan untuk diri kita, agar ibadah kita juga bisa istiqomah, kita benar-benar bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, ya, yang sudah sama-sama kita baca Al-Fatihah, kita doakan pahalanya tadi pertama untuk orang tua dan guru-guru kita, yang kedua kita hadiahkan untuk diri kita sendiri, dan mari kita saling mendoakan, ya, saling mendoakan. Setidaknya teman-teman aminkan sajalah, ya, teman-teman aminkan saja. Ya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya kita juga berdoa, kita doakan semuanya yang hadir di Zoom kita siang hari ini, doanya diijabah oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan pekerjaannya, diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah, dilunaskan segala amanah-amanahnya, dilunaskan segala utang-utangnya. Amin, amin ya robbal alamin. Kita tidak pernah tahu, sekali lagi Bapak Ibu kawan sekalian, dan kita harus yakin bahwa doa kita didengar oleh Allah dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang sudah kita doakan ini dengan niat ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, saling mendoakan kepada kawan-kawan yang lain, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan dan dimudahkan untuk bisa melunasi utang-utangnya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, ya. Kita lanjutkan, ya. Oke, tadi yang mau berubah, insya Allah, ya, semua orang pengen berubah. Nggak ingin kondisinya seperti ini. Kita ingin berubah. Ya. Saya pernah mengalami masa-masa yang sulit seperti Bapak Ibu sekalian, seperti kawan-kawan sekalian. Tiap hari diteror, ditagih. Sama, saya pernah mengalami itu. Ya, saya pernah mengalami itu. Tapi alhamdulillahnya kemudian Allah tuntun, Allah tunjukkan caranya untuk kita semuanya bisa lunas amanah ataupun utang. Ya. Nah, seperti apa siang hari inilah yang nanti akan kami sampaikan kepada
teman-teman semuanya ya. Oke. Nah, kalau kita mau berubah, dari mana dulu kita berubahnya? Allah sudah kasih rumusan kok ya. Allah sudah kasih rumusan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini rumusnya. Rumusnya dari Allah, kalau semua berubah, ini harus dilakukan kan begitu. Allah sudah kasih rambu-rambu. Karena sungguhnya Allah tuh nggak bakal ngubah keadaan siapapun, suatu kaum, termasuk saya dan kawan-kawan sekalian, sebelum kita itu ngerubah apa yang ada dalam diri kita. Ya, apa yang ada dalam diri kita. Mulai dari hati kita, pikiran kita, sikap kita, tingkah laku kita. Itu kalau nggak kita rubah, ya nggak akan berubah nasib kita, nggak akan berubah hidup kita. Nggak akan berubah keadaan kita, kayak begini-begini terus gitu. Dan sebenarnya kalau kita sudah punya tujuan kita udah jelas, kita mau ke sana. Kita berlayar menuju sana, menuju ujung, menuju pelabuhan. Sudah clear tujuan kita. Tapi tentu di dalam kita mengarungi samudra, akan ketemu dengan badai, ketemu dengan ombak, ketemu dengan angin. Yang ini tentu bukan berarti kemudian membuat tujuan kita berubah, tidak. Tapi justru kemudian tujuan kita tetap hanya arah layarnya yang berubah. Caranya yang berubah. Ya tentu semua perubahan itu dimulai dari apa yang ada dalam diri kita. Allah sudah kasih banyak banget. Nikmat sampai dengan hari ini. Banyak banget. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat sehat, badan kuat. Itu nikmat yang luar biasa. Dikasih tangan yang sempurna, dikasih kaki yang sempurna. Itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal-hal ini dululah yang kemudian harus kita syukuri. Dari hal-hal kecil inilah dulu kita mulai. Oh iya, ternyata Allah sudah kasih saya itu banyak banget nikmat. Sudah kasih, teman-teman. Kalau misalnya nikmat penglihatan kita ini diambil, kemudian ditimbang dengan rasa syukur kita mensyukuri nikmat penglihatan. Ya. Cara syukur kita dengan nikmatnya penglihatan ini kemudian ditimbang, kira-kira sudah seimbangkah? Sudah seimbangkankah? Atau belum? Atau masih berat nikmatnya Allah? Saya yakin kok masih berat nikmatnya Allah. Ketika nikmat pendengaran ini kemudian ditimbang dengan cara syukur kita, ya, apakah sudah seimbang atau sudah sebanding? Saya pikir belum. Masih banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang rasa syukur kita. Penglihatan, pendengaran, kaki, tangan, pengucapan. Itu nikmat-nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma terkadang apakah kita sadar atau tidak? Apakah kemudian sudah sebesar itukah atau belum rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita berbaik sangka terhadap Allah atau justru malah kita masih suka suudzon sama Allah? Allah sudah kasih kita banyak hal gitu ya. Tapi kadang kita masih suudzon. Katanya Allah mau ngasih kita doa, mau ngabulin kita punya doa. Kenapa belum dikabul-kabul nih? Muncul rasa prasangka yang nggak baik sama Allah. Padahal Allah udah dengar doa kita. Allah udah ijabah doa kita. Hanya bentuknya yang berbeda. Sampai hari ini. Kita semuanya sehat. Nggak pernah sakit. Itu nikmat yang besar loh dikasih sama Allah. Kalau kemudian ada berapa hal doa-doa kita belum diijabah oleh Allah, bukan berarti kemudian Allah nggak sayang. Bisa jadi karena itulah cara Allah agar kita justru semakin dekat kepada Allah. Ya, sekali lagi, yang mau berubah, maka berubah dari apa yang ada dalam diri kita. Dari hati kita, dari niat kita, dari pikiran kita,
dari mindset kita, dari tingkah laku kita, dari ucapan kita, dari perbuatan kita. Semuanya dirubah. Ya, berubah menjadi jauh lebih baik. Yang syukurnya cuma setengah-setengah, tambah jadi syukur secara sempurna, secara kafah. Ya. Ini ya, jadi sekali lagi perubahan dimulai dari diri sendiri. Dari apa yang ada dalam diri. Oke, nanti kita dalam hal bimbingan sama teman-teman ya. Kita akan mulai dari dalam dulu sebelum keluar. Ya. Jadi perubahan itu dimulai dari apa yang ada dalam diri kita. Maka sebelum ngebahas terkait dengan langkah-langkahnya besok harus bagaimana, biasa kami apa? Evaluasi dulu yang ada dalam diri masing-masing, diri kita masing-masing. Dievaluasi dulu. Oh, ternyata dari rasa syukurnya aja kita masih kurang banyak, Bang. Oh, ternyata masih suka mengeluh, masih suka ngegibah, masih suka ngomong yang jelek-jelek dan seterusnya. Ya. Maka kita mulai itu dirubah dulu, teman-teman ya. Nah, kita langsung masuk pada solusinya, ya. Solusi lunas. Jadi kalau ada seseorang punya utang, solusinya apa sih sebenarnya untuk bisa lunas? Yes, yes, that's right, benar ya, betul. Solusinya dibayar. Yes, tepat itu. Jadi kalau ada orang punya utang, solusi lunasnya dibayar, udah clear. Ustaz, tunggu. Tunggu dulu, Ustaz. Ngomong mah gampang, Ustaz. Yang buat ngebayar itu loh, Ustaz. Gitu ya. Yang buat ngebayar itu loh, Ustaz. Kalau ada mah gampang, Ustaz. Benar nggak? Ya. Seringkali kan begitu. Ya, seringkali kita begitu. Utang, kalau dibayar udah lunas selesai. Tapi persoalannya tidak segampang itu, Ferguson. Dari mana kita bisa bayarnya? Kan gitu. Maka disinilah kita butuh yang namanya pertolongan Allah. Ya, kita butuh yang namanya pertolongan Allah. Jadi nggak bisa hanya sekedar sendirian. Ya, maka kalau ingin amanahnya lunas, utangnya selesai, dibayar, maka butuh pertolongan Allah. Pertanyaannya, gimana nih cara ngedatengin pertolongannya Allah? Ya, tapi kan seringkali kayak gitu. Gimana nih? Saya sudah begini, sudah begitu loh, Ustaz. Saya sudah melakukan amalan-amalan ini loh, Ustaz. Itu kok kayaknya pertolongan Allah belum datang. Ya, kok belum ada di pertolongan Allah. Ya, ada berapa orang kan begitu. Maka apa yang dilakukan? Nanti 3 hal. Kuncinya di 3. Ya. Yang pertama, yakin. Jadi kalau mau utangnya lunas, mau bisa bayar utang, maka harus yakin. Kuncinya ini, yakin. Ini teman-teman kalau di bagian yakin aja nggak bisa yakin, ini nggak bisa nih bahas kedua, ketiga. Ya, ini poin penting dan nanti kita praktek di sini. Ya, harus dipraktekin ini, kalau nggak dipraktekin nanti mental nanti. Ya, harus yakin. Yang kedua, harus punya mindset yang benar. Keyakinan itu di dalam hati, mindset benar itu ada di kepala. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, actionnya pun harus action yang benar. Yakin di dalam hati gitu ya. Keimanan di sini dalam hati karena fungsinya iman di sini di hati.
kemudian punya pola pikir yang benar, actionnya pun benar. Itulah pertolongan Allah datang, memberikan jalan keluar untuk bisa melunasi utangnya. Oke, teman-teman, yuk. Saya minta teman-teman nanti jawab ya di kolom chat. Teman-teman jawab. Utang 100.000 dibanding dengan utang 1 juta, rasanya beda atau sama? Yuk, silakan. Teman-teman tulis di kolom chat ya. Tulis di kolom chat. Utang 100.000 dengan utang 1 juta, rasanya beda atau sama? Ayo, teman-teman. Ini kita ambil nominal kecil dulu ya. Kita ambil nominal kecil dulu. Biar mudah untuk dicerna ya. Yuk, teman-teman. Silahkan. Beda atau sama nih? Seseorang yang punya utang 100.000 dengan utang 1 juta. Beda atau sama? Kalau sama ya udah. Kalau beda, berarti bedanya apa? Udah. Jawab sama itu Ustaz. Oke, sama mumutnya Ustaz. Sama-sama bikin gelisah. Oke. Sama aja kalau memang lagi nggak ada uang. Ya, oke, yuk. Sama atau beda? Ya, kalau yang jawab beda nanti harus ada alasannya loh ya. Bedanya di mana? Oke, sama-sama. Sama nggak tenang. Sama-sama hutang Ustaz ya. Oke, ya. Mohon maaf saya tidak perlu sebutkan namanya ya. Sama-sama beban tapi beda kadar bebannya Ustaz. Oke, ya. Sama-sama beban tapi kadar bebannya beda. Ya, oke, siap. Nanti kita coba kupas ya. Sama-sama buat beban. Benar ya. Iya, sama utangnya beda di nominal. Oh, ini bedanya di nominal ya. Oke, teman-teman. Oke, kita akan kupas ya. Kita akan kupas. Kita bahas bentar ya. Utang 100.000 dengan utang 1 juta ini sama. Ya, ini sama. Bebannya pun sama. Tergantung siapa pelakunya. Utang 100.000 bagi yang penghasilannya hanya 30.000 per hari, ini akan terasa berat, terasa besar utang 100.000 itu. Tapi utang 1 juta bagi orang yang penghasilannya 10 juta per hari, maka utang 1 juta itu kecil. Ya, saya ulang. Utang 100.000 bagi orang yang penghasilannya hanya 30.000 per hari, maka itu besar. Dan utang 1 juta bagi orang yang penghasilannya 10 juta per hari, maka itu kecil. Karena sekali lagi, ini tergantung siapa pelakunya. Tapi bebannya sama. Sama-sama punya beban. Tergantung siapa pelakunya. Oke, ini kalau dilihat dari beban. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Teman-teman siap-siap ya. Pertanyaan kedua. Utang 100.000 dengan utang 1 juta, kira-kira mana yang lebih dulu lunas? Ayo, mana yang lebih cepat lunas? Ayo, tulis. Ya, silakan teman-teman tulis. Ya, kalau tadi dari bebannya, ya sekarang dari lunasnya. Kira-kira 100.000 dengan 1 juta, mana yang lebih lunas, lebih cepat lunas? Yuk, teman-teman tulis ya. Kita interaktif, teman-teman ya. Oke, kita interaktif di chat. 100.000 dulu, pastinya Ustaz. Oke, karena lebih ringan. Yes. Oke, Ibu Sudika, terima kasih ya. Kemudian Bu Ais, 100.000. Ya, ini cara logika ya, karena jumlahnya sedikit ya. Oke, yuk. Yang lain apakah jawabannya sama? Saya coba nanti barangkali ada yang jawabannya berbeda.
Yang 1 juta duluan karena itu lebih duluan utangnya. Ini Pak Sarip ya. Kemudian tergantung penghasilannya Pak Ustadz ya. Oke. Ah, 100.000 dulu ini Pak Gunawan. Pak Yudi tergantung pelakunya tadi Ustadz. Seharusnya 100.000. Tapi tergantung penghasilan dan tempo pembayarannya. Oke ya. Macam-macam ini pertanyaan nih ya. Tergantung penghasilannya Pak Ustadz. Oke. Bu Cahya seharusnya 100.000 tadi. Bu Titin tergantung orang yang berutang. Oke. Bu Rosita 100.000 karena nominalnya lebih kecil ya, secara logika. Betul ya. Dan Bapak Jabanur 1 juta. Tapi belum ada ini. Belum ada alasannya Pak Jabanur nih ya. Yang cepat lunas yang dibayar cat. Oke. iPhone ini ya oke. Masuk akal juga nih. Bener nih. Ya punya utang 100.000 kalau nggak dibayar ya nggak lunas ya. Ya 1 juta kalau dibayar cepat lunas, benar ya. Tergantung niat kita untuk melunasinya, Ustaz, bukan nilai utangnya. Oke, Bu Sadia, terima kasih. 100.000 lebih cepat yang pegang duit saat ya, oke ya. Ini yang mendekati sebenarnya. Ini jawaban ini tadi. Jawabannya siapa ini? Oke, yang mendekati iPhone tapi nggak ada namanya. Yang cepat lunas yang dibayar ini yang mendekati ya. Tapi bukan dari sisi itu yang ingin kami sampaikan buat teman-teman nih ya. Bukan dari sisi yang dibayar, tapi dari sisi kan jawaban tadi memang itu yang mendekati. Kenapa? Karena sekali lagi kalau utang 100.000 nggak dibayar-bayar ya nggak lunas-lunas. 1 juta tapi kalau cepat dibayar juga cepat lunasnya ya. Oke, teman-teman sampai kami sampaikan begini, teman-teman. Nih, boleh dicatat ya, boleh dicatat, boleh digarisbawahi. Karena ini penting. Mana utang 100.000 dan utang 1 juta yang bisa cepat lunas utangnya? Ini boleh digarisbawahi. Jawabannya adalah utang yang ketika kita pengen lunas, Allah ridho. Jadi utang yang Allah ridho. Atau yang diridhoi oleh Allah. Karena kalau Allah nggak ridho, ya nggak lunas. Mau utang 100 juta, mau 100.000, mau 1 juta, mau 10 juta, atau berapapun kalau Allah belum ridho kita lunas saat itu, nggak lunas. Meskipun kita kerja keras, kerja mati-matian ngumpulin duit, nabung gitu misalnya, atau jual ini, jual itu. Tapi kalau Allah belum ridho, ya nggak akan lunas. Karena kuncinya di ridhonya Allah. Mau utang berapapun, 100.000, 1 juta, atau sampai miliaran sekalipun, ketika Allah sudah ridho, oh iya, oke, klik, lunas, gitu ya. Innama amruhu idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, jadi bukan terkait dengan nominalnya, tapi terkait kemudian Allah sudah ridhokah atau belum, terkait dengan ikhtiar yang kita lakukan. Ustaz, saya utang segini kok nggak lunas-lunas. Yang lain lagi cerita, Ustaz, alhamdulillah utang saya mau lunas. Yang bedain di mana? Yang bedain kalau Allah sudah ridho, utangmu itu lunas, pasti lunas. Oke? Karena Allah yang janji. Berarti pertanyaan berikutnya adalah bagaimana? How? Caranya agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya menjadi seperti sekarang ini melalui proses yang cukup panjang untuk bisa melunasi amanah. Teman-teman yang lain juga sama. Itu karena memang Allah sudah ridho. Kalau Allah belum ridho, nggak bisa. Mau kita kerja keras sehari semalam, ya nggak bisa.
Meskipun utang kita cuma dikit, nggak bisa. Karena ada saja halangannya. Ya kan? 100.000 aja nagihnya sampai berkali-kali. Ya kan? Biar silaturahmi nggak putus, pinjam 100 ya. Tapi begitu mau bayar, ada saja kebutuhan. Sehingga nggak bayar-bayar. Karena Allah belum ridho di situ. Sekali lagi, boleh digarisbawahi, yang lebih cepat lunas adalah ketika Allah sudah ridho. Oke, berarti PR-nya adalah bagaimana caranya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, clear ya? Kita lanjut. Kita buka ayatnya dulu nih. Kalau udah clear kita buka ayatnya. Kalau belum clear ya belum nih. Ustaz, ada nggak ya? Ada ayatnya, gitu. Nggak ada ayatnya. Ya, jadi kalau belum clear kita belum buka ayatnya nih. Kita clear dulu ya. Clear. Ini ayatnya. Kita buka dulu teman-teman ya. Nah, kita buka dulu nih ayatnya. Tadi kan kuncinya satu yakin nih ya. Kunci satu yakin. Ini kuncinya ada ayatnya ya, ada ayatnya. Apa ayatnya? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ayatnya pendek nih. Ini karena potongan ayat akhir ya. Jadi kita tidak masukkan semua ayatnya, tapi ini potongan akhir ayat di Quran surah At-Tahrim ayat 47. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya, sungguh merupakan tanggung jawab kami menolong orang-orang mukmin. Menolong orang-orang yang beriman. Iman itu apa? Yakin. Yakin akan janji-janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang yakin akan janjinya Allah bakal ditolong sama Allah. Kalau nggak yakin nggak bakal ditolong. Begitu. Ya. Jadi pertolongan Allah itu datang itu kepada orang-orang yang yakin, kepada orang-orang yang beriman. Kalau nggak iman, nggak yakin, ya akan ditolong. Nggak ketemu tuh, nggak nyambung. Ini janjinya Allah. Nanti kita yakin bahwa kita bakal ditolong oleh Allah selama kita beriman. Beriman dengan cara yang benar kan begitu. Jadi mukmin yang benar, jadi mukmin yang baik. Jadi keyakinan kita sama Allah itu bukan tengah-tengah, tapi full. Ya. Kalau kita lagi ngecas handphone itu harus full 100%. Jangan setengah-setengah, jangan separuh keyakinan kita. Ya, keyakinan harus full. Sama seperti ketika teman-teman naik pesawat. Teman-teman nggak lihat tuh pilotnya. Teman-teman nggak tahu siapa pilotnya. Nggak kenal sama pilotnya. Tapi teman-teman yakin. Percaya tuh sama pilot. Ya, yakin, percaya tuh sama pilot. Mana ada orang nggak yakin? Kalau nggak yakin, dia gantiin tuh posisi pilotnya. Udah, Ustaz, saya nggak yakin sama pilot ini. Saya mau gantiin nih, mau sopir sendiriin pesawat. Itu kan begitu ya. Kita naik kereta. Kita nggak lihat itu masinisnya siapa, nggak kenal ya. Tapi kita yakin aja. Kita yakin. Kita naik bis, sama juga. Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan janji-janjinya Allah. Allah bakal nolong kok. Oh, ya. Dan banyak ayat-ayat yang nanti kita bisa pelajari. Banyak ya. Banyak sekali. Dan bahkan dari ayat-ayat itu kalau kita kemudian mau baca itu ayat, mau kita bawa ke dalam sholat, itu jadi penolong buat diri kita. Ya, jadi penolong buat
diri kita. Bagi yang udah buntu, udah gelap, nggak bisa ngelihat apapun, udah nggak lagi ada cahaya dalam kehidupannya, udah sumpek, udah nggak bisa lihat lagi jalan, solusi, udah merem aja, merem, baca ayatnya dalam sholat itu, amalin dalam sholat, bawa dalam sholat. Nanti kita pelajari, ya teman-teman. Tapi yakin dulu. Kalau nggak yakin gimana? Nggak bisa, ya. Kita tuh lagi minta penuntun yang bisa nuntun kita keluar dari kegelapan, keluar dari ruangan yang nggak ada cahaya. Kita pengen keluar tuh, ya kan? Kita dituntun, tapi kita protes sama yang nuntun. Kira-kira gimana? Dilepasin tuh, dibuang tuh. Macam-macam ini orang mau dituntun keluar, mau ditunjukin jalannya, malah protes. Dilepasin tuh, gitu. Ya, begitu teman-teman. Jadi yakin sama janjinya Allah, yakin bahwa Allah bisa. Ya, nanti kalau misalkan teman-teman baca ya di Quran surah Al-Imran 26-27, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya sampai ayat 27. Ya, kita yakini ayat itu. Oh, Allah bisa kok ya. Apalagi cuma utang kita berapa miliar. Aduh, enteng lah bagi Allah ya. Kalau Allah udah ridho, Allah buka itu jalannya. Allah kasih itu jalannya. Dari arah yang tidak kita sangka. Oke? Ini ayatnya. Ini kembali ke pertanyaan di depan. Mana yang lebih cepat lunas? Yang sudah Allah ridhoi. Ya, yang sudah Allah ridhoi. Lunas itu. Ya, lunas mau berapapun lunas. Ya, mau berapapun lunas. Ya, oke, kita lanjut. Coba teman-teman perhatikan. Ya, kita sedikit bermain dulu sebentar ya. Kita bermain pakai logika dulu nih. Kita bermain pakai logika. Ya, main pakai logika. Teman-teman coba lihat ya. Coba ini saya yakin kita semua bisa ngitung nih. Ya, saya ada soal begini teman-teman. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 tambah 8 tambah 9. Berapa jumlahnya? Yuk dihitung. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Berapa jumlahnya? Kalau mau ngitung yang cepat berarti 1 tambah 9, 10. 2 tambah 8, 20. 3 tambah 7, 30. 4 tambah 6, 40. Tambah 5, 45. Enteng begini mah logika. Ya, benar nggak? Ada yang nggak bisa jawab? Ada yang nggak bisa jawab nggak ini? Ada yang nggak ketemu jawabannya? 45 jawabannya, bro. Ya, 45. Enteng mah begini, logika ya. Coba, sekarang saya punya pertanyaan kedua. Ya, saya punya pertanyaan kedua, teman-teman lihat lagi. Ya, bisa nggak pertanyaan kedua ini dikerjakan dengan logika seperti di pertanyaan pertama? Oke, teman-teman coba cek. Saya punya pertanyaan begini. 9 dikali 7 ditambah 12 dikurangi 5 dibagi 10 ditambah sin 45 dikurangi cos 30 dikali tangen 60 derajat. Logika bisa jawab nggak nih? Waduh, ini di
4 soal depan aja udah mulai ribet ini. Udah angkanya udah besar nih Ustadz ya. Apalagi masuk ke sin kos tangen. Dulu waktu pelajaran sin kos tangen aja nggak pernah masuk Ustadz ya. Atau tidur di kelas. Ini malah dikasih pertanyaan beginian. Tuh, Ustadz ini macam-macam aja nih. Pertanyaan pertama, pakai logika bisa. Tapi pertanyaan kedua, teman-teman. Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa pakai logika lagi. Harus pakai alat bantu. Ya, alat bantunya apa? Kalkulator. Ini pun kalau kalkulator dagang nggak bisa ngerjain juga. Ini harus kalkulator tipe pelajar. Kalkulator ada 2 ya, yang tipe pedagang sama pelajar. Ini kalau pedagang, kalkulator dagang nggak masuk karena nggak ada sinkron tangen. Ini harus pakai kalkulator khusus untuk ngerjakan ini juga. Ya, ini jawabannya. 73,70, 71, 06, 78, 11, 86, 54, 752. Ini pakai kalkulator ngerjainnya. Apa maksudnya? Dalam kehidupan kita ini sehari-hari, kita tuh akan ketemu dengan persoalan-persoalan yang secara logika kita bisa ngerjain, yang secara logika kita bisa selesaiin. Tapi ada hal yang di luar logika, kita nggak paham, nggak ngerti. Maka segala sesuatu yang di luar logika, yang nggak masuk dalam otak kita, teman-teman harus pasrahin. Ya, kalau hitungan matematika berarti pasrahin ke kalkulator. Jangan dihitung pakai otak. Capek otak kita. Ya. Maka serahin kalkulator, kerjain pakai kalkulator. Kan dalam kehidupan kita juga sama. Wah, Ustaz, utang saya banyak nih. Masa bisa lunas atau gimana cara selesai? Udah, kalau pakai logika nggak masuk. Pakainya harus iman. Nilai imannya di sini, yakinnya di sini. Kita yakin pakai kalkulatornya Allah. Kita yakin pakai penghitungannya Allah. Kalau tetap pakai penghitungan manusia, nggak nyambung. Pernah dengar cerita saya? Ya, seseorang yang nganggur, jadi udah nggak kerja, punya utang 300 juta. Udah nganggur, nggak kerja, punya utang 300 juta. Udah nggak punya penghasilan. Ditagih di kolektor. Istrinya marah. Istrinya cerai, minta cerai, pulang ke rumah orang tuanya. Ini kalau logika nggak masuk. Tapi di hari ke-21, Allah kasih rezeki sebesar 600 juta. Masuk ke rekeningnya. Bukan pinjaman. Ya. Akhirnya bisa tuh melunasi utang. Secara logika nggak masuk. Maka hitung-hitungannya nggak masuk logika ini pakainya iman. Nggak bisa kalau yang sekedar pakai hitungan-hitungan logika manusia. Udah ini bukan lagi saatnya pakai logika. Ya. Maka teman-teman yang punya utang berapapun, udah bukan pakai logika lagi, udah pasrahinnya ke Allah. Kita tinggal bagaimana kita tuh yakin sama Allah. Rumusnya tadi. Bagaimana caranya? Karena Allah ridho. Oke. Clear ya? Oke. Masuk ya? Ya, oke. Kita lanjut dulu. Yang ingin kami sampaikan, teman-teman. Bahwa ini saatnya kita pakai iman. Ya, kita sudah pakai iman, bukan lagi pakai logika. Kalau logika, Ustadz saya nganggur, bagaimana saya bisa lunasi? Benar nggak? Karena rezeki bukan dari soal pekerjaan, bukan dari perdagangan. Rezeki Allah bisa kasih lewat jalan mana saja. Kalau mau sudah saatnya Allah kasih kok ya. Oke, kita lanjut. Ya, yang pertama tadi yakin. Yang kedua, mindset yang benar. Mindset itu pola pikir kita nih loh, ya. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita ini yang
nantinya bakal keluar itu adalah apa yang pernah masuk ke dalam otak. Jadi ini kayak memori gitu ya, teman-teman, memori. Ya teman-teman masukkan file apa tuh? Masukkan memori apa nih ke dalam otak kita ini? Itulah yang nanti keluar. Keluarnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tindakan, tingkah laku. Jadi mindset kita kan mempengaruhi ucapan kita, mempengaruhi tingkah laku kita, mempengaruhi gerak kita. Maka ada orang-orang yang kalau tiap hari dengarnya kata-kata kotor, ya. Kalau mungkin teman-teman beberapa waktu lalu mungkin pernah lihat berita misalnya anak masih usia di bawah 10 tahun, tetapi ngomongnya udah lancar banget, udah fasih itu kalau nyebutin binatang-binatang di kebun binatang, ya. Udah fasih betul kalau dia marah-marah. Kenapa? Karena yang dia lihat dari kecil, yang dia dengar yaitu masuk ke sini, ke otak. Dia nggak mau kerja, akhirnya malas-malasan, lebih suka meminta-minta. Kenapa? Itu mindsetnya udah di sini. Ya. Orang cuma begini doang, minta doang, itu dapat kok ya. Nggak perlu kerja, benar. Ya, kerja nggak butuh keras, itu bisa dapat duit kok. Ini di sini di mindset. Ya, lagi ada di mindset. Oke, kita belajar tentang mindset, teman-teman ya. Belajar tentang mindset. Yang pertama, setiap utang itu harus dibayar. Maka jangan pernah kita punya niatan kalau kita utang nggak pengen bayar. Oh, bahaya itu. Kalau udah punya niatan begitu bahaya tuh. Meskipun cuma 100.000, jangan. Jangan. Bahaya itu. Ya, bahaya. Maka harus dibayar. Ini mindset masukin dulu. Oh iya, aku punya utang. Maka teman-teman boleh ubah utang menjadi amanah. Maka harus dikerjain amanah itu. Harus dilaksanakan amanah itu. Harus dipenuhi amanah itu. Namanya amanah, ya kan? Janji. Ya, maka harus dipenuhi. Jangan sampai ada niatan kecil apapun di dalam hati kita tidak ingin bayar utang. Karena utang harus dibayar. Karena kalau tidak dibayar di dunia, maka utang ini akan dibayar di akhirat. Tuh, ngeri itu ayat ya. Oke, teman-teman. Ini mindset yang pertama. Yang kedua, beban terbesar dalam hidup seseorang itu adalah beban utang. Saya ulang, beban terbesar dalam hidup seseorang itu adalah beban utang. Kenapa? Karena dari utang inilah muncul persoalan-persoalan lain. Orang udah nggak tenang hidupnya, akhirnya muncul jadi beban-beban yang lain. Adanya pertengkaran, sikapnya yang nggak baik, nggak ramah, jadi galak, mudah marah-marah itu kan karena utang. Orang yang nggak punya utang aja bisa gampang marah, apalagi dia punya utang. Cepet banget tuh. Kesinggung dikit aja nih. Wah, bawaannya pengen emosi aja dia. Kenapa? Ada di sini. Ini beban utang. Dan sekali lagi nanti akan menular kemana-mana. Persoalan rumah tangganya, ke anak-anaknya, ke pekerjaannya. Lo pernah nggak ada cerita? Teman-teman yang punya utang, diteror sampai ke pekerjaannya. Didatangi ke tempat kerjanya. Teman-teman kerjanya ditelepon semua. Termasuk saya pernah juga ditelepon. Ya. Pak, tolong bantu dong. Saya nggak tahu mau nih. Saya nggak tahu menau nih. Kenapa jadi saya tugasnya nagih? Yang digaji siapa? Yang suruh nagih siapa ya? Ini banyak. Nanti sampai ke rumah tangganya, ke anak-anaknya, ke mertua dan sebagainya. Sampai ke masyarakat juga, ya. Jadi sekali lagi ini beban terbesar dalam hidup. Ini beban utang. Jadi kalau ada orang punya persoalan selain utang kok merasa bahwa aduh ini berat, masih ada yang lebih berat yaitu beban utang. Oke? Maka kalau ini merasa berat, maka harus segera dilepaskan. Jangan dipegang, ya. Tadi kita nggak kuat nih sampai berhari-hari megang gelas
plastik tadi, kita nggak akan kuat sampai lama-lama kita taruh ya. Oke, yang ketiga, cara menyelesaikan utang itu sebenarnya sama. Mau besar mau kecil itu sama. Cara menyelesaikannya itu apa? Dibayar. Mau utang kecil kalau nggak dibayar nggak selesai. Utang besar kalau nggak dibayar juga nggak selesai. Apalagi utang besar ya. Utang kecil aja nggak selesai, apalagi utang besar, maka harus dibayar. Cara menyelesaikannya adalah sama, dibayar. Oke, nanti bagaimana cara kita bisa ngebayar? Itulah yang nanti kita kan sama-sama belajar di sini, teman-teman ya. Kita kan belajar sama-sama di sini. Bagaimana cara kita bisa bayar? Ya, nggak punya duit tapi gimana bisa bayar utang? Nah, itu nanti kita akan pelajari bersama-sama ya. Yang keempat, jangan selesaikan utang dengan utang lagi. Ini seolah-olah memang solusi ya kan. Tapi solusi cuma sementara kayak bom waktu tadi. Suatu saat akan meledak, boom, ya, meledak. Kalau udah meledak gimana? Ustaz, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah nggak ada yang nolong saya lagi, Ustaz. Akhirnya apa? Nyalain orang lain. Nyalainnya gimana? Teman-teman tuh saya minta tolong pada nggak mau, Ustaz. Ya iya, orang teman-teman juga punya persoalan masing-masing, ya enggak? Teman-temanmu juga punya utang sama. Bukan teman-temanmu yang jahat, bukan. Pikiranmu yang jahat akan nyalain orang lain, merasa nggak dibantu, akhirnya nyalain orang yang nggak bisa bantu. Ya, ya orang mau ngebantu itu kan tentu kalau mereka udah ada lebihnya akan ngebantu orang lain. Jangan mereka sedang punya persoalan juga untuk diselesaikan, suruh bantu kita. Jangan, itu namanya egois ya. Oke, maka jangan selesaikan utang dengan utang lagi. Nanti solusinya gimana, Ustaz? Nanti sekali kita pelajari bagaimana agar kita tidak harus utang lagi untuk menutup utang kita. Yang kelima, utang itu harus dihadapi. Tenang, jangan panik. Nanti kita kasih amalannya. Bagaimana ketika teman-teman menghadapi utang, menghadapi debt collector yang awalnya kereng, yang awalnya ganas, ya, mudah marah, begitu ketemu teman-teman jadi kayak kucing piaraan yang lucu ya, yang tidak marah-marah lagi. Ada nanti teman-teman, ada amalannya ya. Itu kita pelajari bareng, oke ya. Nah, baru yang ketiga adalah action, teman-teman. Ya, tadi pertama adalah yakin. Yang kedua, mindset yang benar. Yang ketiga, ini adalah action. Actionnya pun harus benar. Jadi kalau sekedar action tapi nggak benar, gimana? Justru malah semakin jauh, semakin banyak utang kita kayak tadi misalnya. Ya, action apa? Cari pinjaman lagi Ustaz. Itu action, tapi nggak pas ya benar. Apalagi utangnya utang riba. Waduh, makin banyak lagi utangnya ya. Bukannya makin dikit, tapi makin banyak. Ya, utangnya malah nggak kelar ya. Oke, maka actionnya pun ini juga harus action yang benar. Oke, ya. Maka teman-teman lakukan ikhtiar ini, ya. Oke, boleh dicatat, boleh di screenshot, boleh dipoto, boleh ya nanti intinya diamalkan lah, diamalin ya, kita belajar bareng ya. Nah, ada dua nanti. Kita ada ikhtiar langit, ada ikhtiar buminya. Jadi nggak bisa cuma sekedar kita ngandelin ikhtiar langit aja, ibadah, terus doa, terus tapi kita cuma diem di rumah nggak ngapa-ngapain. Nggak bisa. Atau sebaliknya, kita kerja keras tiap hari, berangkat pagi, pulang pagi lagi, banting tulang. Tapi kita nggak ada doa, kita nggak ada ibadah, ya sama saja ya. Maka dua-duanya ini harus tetap kita kerjakan. Dan nanti kita belajar bareng, kita kerjakan bareng. Jadi kalau sendiri mungkin agak berat. Kita ngelakuin sesuatu kalau sendirian tuh, aduh kok nggak ada temennya nih. Agak berat. Tapi kalau nanti kita bareng-bareng, insya Allah jauh lebih ringan. Ya, kita langit dulu. Apa itu? Yang pertama, benerin hubungan sama Allah. Nanti istighfar dan taubat amalannya. Istighfar dan taubat. Istighfarnya seperti apa, taubatnya seperti apa, nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang kedua, benerin hubungan sama orang tua. Jaga silaturahmi. Nah, kalau orang tua saya udah meninggal gimana? Nah, nanti kita bahas lagi. Ya, ada sini poin-poinnya. Caranya gimana nih ya?
Yang ketiga, benerin hubungan sama pasangan. Istri sama suami, suami sama istri. Karena bisa jadi selama ini kita sendiri-sendiri, ya. Maka kuncinya adalah bahagiakan pasangan. Oke. Nah, yang terakhir, jalankan amalan lain. Ada zikir, ada sholat, ada doa, ada sedekah, ada silaturahmi. Nanti semua kita bagikan. Zikirnya seperti apa, doanya kayak gimana, kapan ngamalin zikir, kapan ngamalin doanya, sholatnya yang seperti apa. Nanti semua kita belajar bareng-bareng. Ya. Kemudian ikhtiar bumi. Ikhtiar buminya seperti apa? Maka teman-teman bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Apapun profesinya teman-teman, dimanapun tempat bekerja teman-teman, maka teman-teman kerjalah dengan sungguh-sungguh. Jangan kemudian jadi letoy gara-gara teman-teman punya utang. Ya, kalau teman-teman di tempat kerja diteror, teman-teman tetap harus semangat, harus sungguh-sungguh. Ya. Yang kedua, bekerjalah dengan jujur dan amanah. Sungguh-sungguh aja nggak cukup, harus ditambah dengan jujur dan amanah. Apapun profesi dan di mana tempat teman-teman bekerja. Yang ketiga, perkecil pengeluaran. Ya. Jadi, kenapa kok utang nggak lunas-lunas? Karena bisa jadi pengeluaran kita masih banyak. Maka perkecil pengeluarannya. Kalau tidak bisa, maka teman-teman setidaknya harus perbesar pendapatan. Ya. Memperkecil pengeluaran mungkin bisa jadi ini langkah yang agak sulit dilakukan. Tapi memperbesar pendapatan, ini siapapun bisa melakukan. Artinya apa? Kita bisa punya pendapatan tidak hanya dari satu sumber saja, tidak hanya dari satu tempat saja, tapi bisa jadi dari banyak sumber. Nanti kita belajar bareng-bareng. Ya. Dari mana tuh saya bisa dapat penghasilan lagi? Agar pendapatan saya jauh lebih besar. Ya. Karena untuk memperkecil pengeluaran kok kayaknya agak berat ini Ustaz. Ya. Maka perbesar pendapatan. Ya. Kemudian teman-teman lakukan berdagang atau bisnis. Apapun profesinya teman-teman, entah PNS ataupun pegawai atau siapapun, ini masih punya kesempatan untuk kita bisa berdagang dan berbisnis. Apalagi di era digital. Sudah banyak sekali orang-orang yang mereka, selepas dari mereka bekerja, mereka masih punya penghasilan lain, yaitu dari dagang ataupun dari bisnis yang dilakukan. Nanti kita belajar bareng-bareng. Sesuai dengan kapasitas masing-masing tentunya ya. Jadi tidak mesti harus bisnis yang sama tidak ya. Nanti semua kita lihat dari potensinya masing-masing. Saya dengan Bapak Ibu kan dan kawan-kawan bisa jadi sama tapi bisa juga berbeda. Oke? Ya, harus paham itu. Nah, yang terakhir baru atur keuangan. Jadi kalau kita sudah punya pendapatan besar, kita berbesar, kita bisa dagang, bisa bisnis, ada duitnya tuh, maka kemudian kita atur keuangannya. Mana saja yang harus kita lunasi lebih dulu, mana saja yang harus kita bayar lebih dulu, ada prioritasnya. Nah, kalau kita cara prioritas ini sudah benar, maka insya Allah nanti utangnya akan cepat lunas. Oke? Boleh di screenshot, boleh difoto, boleh dicatat. Kita lanjut ya. Terakhir kami perlu sampaikan ya, mohon maaf karena sudah asar di sini ya, sudah masuk waktu asar di Solo Raya, sedikit kami selesaikan ya. Nah, teman-teman, kami ingin tawarkan, kami tidak maksa sekali lagi teman-teman ya, kami ingin sedekah ilmu, ya, kami ingin sedekah ilmu, ingin membimbing teman-teman bisa lunas utang selama 4 bulan. Mau nggak nih? Yuk, teman-teman tulis di kolom chat siapa aja yang mau. Yuk, teman-teman siapa aja yang mau nih? Silakan ya. Bimbingan lunas utang selama 4 bulan. Siapa yang mau? Yuk, teman-teman. Yang mau saja ya. Kami tidak ingin memaksa. Oke, yang mau saja. Yuk, yang mau start. Oke, ya. Mau. Ayo, silakan tulis lagi. Bu Cahya, Bu Nur Laili, Pak Dadan, dan beberapa teman-teman yang lain ya. Yuk, silakan. Yang mau ya. Oke, sudah berapa orang ini? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Yuk, silakan. Yang terus mau ya. Yuk, yang mau, teman-teman. Silakan tulis di chat ya, yang mau ya. Kalau ada minimal 20 orang, kita lanjut. Ya, kalau nggak ada, ya sudah cukup ya. Jadi kami ingin sedekah ilmu. Kalau ada 20 orang yang mau di kolom chat, kita lanjut. Kalau enggak, ya berarti sudah selesai ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3. Coba saya hitung lagi ya. Minimal 20 orang, kita lanjut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, sudah lebih dari 20 ya. Oke, baik. Saya infokan teman-teman ya. Saya infokan ya. Bimbingan lunas utang selama 4 bulan ya. Yang mau saja sekali lagi ya. Yang mau saja ya. Oke, yang mau saja. Biaya bimbingannya gratis teman-teman. Oke. Sekali lagi kami ingin sedekah ilmu, maka biaya bimbingannya gratis, free. Teman-teman nggak perlu keluar biaya. Oke. Yang kedua, diajarkan amalannya, mulai dari zikir, doa, lunas utang. Nanti amalan ya, diajarkan amalan, doa, dan zikir untuk lunas utangnya. Yang ketiga, disediakan grup diskusi. Jadi kita bisa diskusi ya antara satu dengan yang lain ya. Bisa sharing apa yang dilakukan ya, saling menguatkan. Yang keempat, ada Zoom pembinaan sampai 10 kali. Jadi selama 4 bulan itu nanti pembinaannya kita sampai 10 kali Zoom-nya ya. Zoom seperti ini ya. Karena sekali lagi tadi materinya kan masih panjang yang perlu kita kupas ya. Nanti ada 10 kali Zoom-nya. Kemudian ada mentoring bisnis atau usaha ya. Bagi yang sudah punya usaha boleh, atau bagi yang belum punya usaha juga boleh. Nanti kita akan mentoring bisnis seperti apa ya. Tentu nanti masing orang kan berbeda bisnisnya ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tidak harus mesti sama. Tidak mesti sama ya, tidak harus sama. Seperti gitu ya. Tapi kalau mau sama gimana Ustaz? Boleh. Kalau mau ikut Ustaz boleh, tapi tidak mesti, tidak harus sama ya. Kemudian yang keenam, diajarkan cara berpenghasilan 3 sampai 50 juta per bulan. Karena insya Allah cukup ini ya. Jadi 3 sampai 50 cara penelitian, 3 sampai 50 juta per bulan untuk teman-teman yang saat ini bergabung Zoom kita siang hari ini, insya Allah cukup untuk bisa melunasi amanahnya. Ya, soal cukup ya. Kalau sebulan 3 sampai 50 juta, soal cukup ya. Nanti bisa cepat lunas ya, 4 bulan atau bahkan bisa kurang ya. Itu bisa lunas ya. Oke, mau ya. Yang mau tadi ya, udah lebih dari 20 ya. Udah lebih dari 20. Wah, kita lanjut teman-teman ya. Karena lebih dari 20 kita lanjut. Tapi mohon maaf banget. Untuk angkatan ini kami hanya batasi untuk 20 orang pertama saja. Ya. Hanya untuk 20 orang pertama saja. Mohon maaf ya. Kenapa? Kami ingin maksimal dalam membimbing. Ya, kami tidak ingin karena jumlah kemudian bimbingan kami agak terganggu gitu, tidak ya. Kami hanya ingin batasi 20 orang pertama, dan ini pun yang serius. Kalau enggak ya enggak. Yang mau serius ya. Kalau enggak teman-teman ya, serius. Ini hanya untuk 20 orang. Jadi mohon maaf. Nanti monggo nanti yang memang serius mau dibimbing untuk bisa keluar dari jerat utang gitu ya. 20 orang dulu, mohon maaf ya. Nanti kalau 20 orang udah selesai, kita bisa lanjut yang lain. Tapi ini khusus untuk 20 orang pertama dulu ya. Syaratnya tadi ya 20 orang. Kemudian yang kedua, teman-teman, ada komitmen fee 500.000. Yang ini nanti akan kami kembalikan setelah bimbingan selesai. Ya, kenapa ini syarat untuk melihat teman-teman serius atau tidak? Ini bukan buat kami. 500.000 sekali lagi hanya komitmen fee saja. Nanti kami kembalikan begitu pelajarannya selesai, begitu bimbingannya selesai. Ya. Dan nanti boleh kita bisa sistem per Zoom misalnya, ya, karena Zoom ada 10 kali. Jadi kalau teman-teman ikut Zoom
Satu kali nanti kita kembalikan 50.000. Teman-teman ikut Zoom lagi 50.000. Kenapa? Karena wajib ikut Zoom. Nggak boleh izin. Kecuali memang benar-benar ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Boleh izin. Tapi selama semuanya bisa diatur, teman-teman wajib ikut Zoom. Ya, saya nggak mau hanya sekedar ikut di grup, tapi nggak ikut Zoom-nya. Ya. Karena serius, kami ingin ngebimbingin secara serius. Maka bagaimana teman-teman biasa serius, maka teman-teman ada komitmen fee yang nanti kami kembalikan setelah bimbingan selesai. Oke, paham? Nah, daftarnya kemana? Nanti daftarnya dengan Ustadz Guswi, ya. Nanti daftarnya dengan Ustadz Guswi. Nanti bisa minta nomornya dengan Ustadz Guswi. Oke, baik Bapak Ibu, kawan-kawan yang berbahagia, Allah demikian ya materi kita pada siang hari ini. Insya Allah rangkaian garis besarnya sudah kami sampaikan. Tinggal nanti diperdalam di masing-masing materinya. Ada amalan-amalannya harus teman-teman lakukan. Zoom-nya nggak boleh ketinggalan. Ya. Ada forum diskusinya. Dan sekali lagi hanya terbatas untuk 20 orang saja. Ya. Jadi saya terima kasih atas partisipasi dari kawan-kawan semua yang sudah menyimak pada siang hari ini. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum masuk, Ustadz Guswi. Sudah masuk ya? Ya, oke, sudah masuk. Oke, terima kasih. Baik, jazakallahu khairan. Terima kasih pada Kang Ustadz Udin Yulianto untuk materi yang disampaikan pada siang hari ini. Luar biasa. Semoga apa yang beliau sampaikan ini menjadi wasilah bagi kita semuanya, Bapak Ibu, untuk segera terselesaikan amanah-amanahnya. Ya, semoga ini salah satu jalan yang Allah mudahkan bagi kita agar nantinya apa yang menjadi amanah dalam kehidupan kita ini segera terselesaikan. Baik, sebagaimana yang disampaikan Kang Ustadz Udin, nanti kita akan sampaikan nomor untuk pendaftaran ya. Nanti silahkan kirim WA dulu ke nomor tersebut, ya nanti akan kita sampaikan di grup. Sebagaimana yang sampaikan nanti, jadi nanti kita aturan dananya akan kita sampaikan melalui balasan dari WA, ya, dari grup WA. Yang akan kita japri satu persatu bagi yang sudah mengirim WA kepada nomor nanti yang kita sampaikan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini tadi ya rangkaian dari sharing kita atau materi kita pada siang hari ini. Insya Allah nanti akan ada lanjutannya dalam bentuk kelas pendampingan solusi lunas hutang. Silakan nanti Bapak Ibu bisa bergabung dan mohon maaf sebagaimana sampaikan tadi kita akan batasi 20 dulu untuk tahap awal dengan aturan yang sudah tadi disampaikan. Ya, semoga Bapak Ibu bersiap-siap untuk gabung dan ini semoga tadi menjadi wasilah bagi terselesaikannya amanah-amanah kita. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan cukupkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom kita kali ini. Ya, semoga nantinya Allah memudahkan langkah-langkah kita ke depannya untuk menjadi lebih baik, lebih mudah dalam menyelesaikan amanah-amanah yang kita, yang panjenengan semuanya sedang hadapi untuk saat ini. Baik, mari kita tutup pertemuan kita pada, mohon maaf ya, ini tidak ada tanya jawab. Nanti akan ada sharing-sharing di grup-grup kelas pendampingan. Kita akan tutup forum kita pada siang hari ini, yaitu kita tutup dengan doa dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin
Kami mohon maaf jika dalam melaksanakan agenda ini banyak kekurangan khilafan. Terima kasih pada Ustadz Udin Yulianto dan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam Zoom kita kali ini. Demikian dari kami cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.